Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Dian Trimasari, bertugas di SD Negeri 4 Longayo Gede. Pada saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali. Saya sebagai supervisor dalam kegiatan supervisi, dan selanjutnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Aristia Dewi dari TK Dharma Kumala. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Di sini saya berperan menjadi seorang coach. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Wida Kusumasari. Saat ini bertugas di SD Negeri 4 Penebel. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, di mana dalam proses kali ini saya berperan sebagai coach. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Dian. Bagaimana keadaan hari ini? Baik Bu Dian. Ya, sepertinya Bu Ayu sangat sehat sekali ya, sangat ceria sekali pada hari ini. Ya, tentu saja Bu Dian. Ya, baik. Bu Ayu, pada hari ini Bu Ayu akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul Bu Dian. Nah, sebelumnya boleh saya bertanya dulu Ibu? Iya, boleh Bu. Untuk Bu Ayu, nanti rencana Bu Ayu kepada coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu sampaikan? Baik Bu Dian, untuk kompetensi yang ingin saya sampaikan, tentunya saya ingin mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya kesadaran penuh pada saat kegiatan. Luar biasa sekali, berarti ketiga kompetensi itu ya Bu Ayu ya, baik itu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang lagi satu mendengarkan aktif. Oke, bagus sekali. Nah, nanti ada beberapa penilaian pada saat Bu Ayu melaksanakan coaching kepada coachingnya Bu Ayu. Nah, adapun nanti rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut Bu Ayu, mungkin bisa diperhatikan sedikit nih. Di sini saya sudah buatkan catatan-catatan kecil. Silakan nanti dilaksanakan dengan maksimal, dengan baik tentunya. Dan sebelumnya juga saya ingin bertanya untuk indikator keberhasilannya. Kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Bu Ayu harapkan? Indikator yang tentunya diharapkan yaitu tentunya bisa memberikan solusi, coach saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik, ya bagus sekali Bu Ayu. Nanti pada saat Bu Ayu melaksanakan sesi coaching, mungkin saya akan ikut juga mendampingi di sana Bu Ayu. Rencananya kapan pelaksanaannya gitu? Nanti siang Bu. Ya, nanti siang. Baik. Nanti lokasinya, untuk lokasi, waktu silakan nanti disampaikan pada saya. Kita akan melaksanakan secara bersama-sama, dan saya akan mengamati bagaimana Bu Ayu melaksanakan proses coaching tersebut. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Dian. Ya Bu Ida. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana keadaan hari ini? Baik Ibu. Bu Ayu, baik ya. Untuk hari ini bisa melaksanakan kegiatan supervisi ya, seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Bisa Bu Dian. Baik, kalau begitu untuk waktu saya persilakan, silakan dimulai Bu Ayu. Bu Ida. Baik, selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Ayu. Baik Bu Ida, hari ini bagaimana kabarnya? Baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik Bu Ida, terima kasih sudah bertanya. Jadi begini Bu Ida, kemarin saya sempat dihubungi oleh Bu Santi, katanya Bu Ida mau ada yang dibicarakan. Benar seperti itu Bu Ida? Benar Bu Ayu, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bu Ayu. Apakah Bu Ayu ada waktu untuk berdiskusi? Baik, ada Bu Ida. Jadi sebelum kegiatan kita hari ini, jadi ada saya beberapa kegiatan. Saya punya sekitar 20 menit untuk kita berdiskusi pada hari ini. Jadi bisa Ibu Wida utarakan apa hari ini ada masalah yang mungkin untuk mau dibicarakan? Begini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai praktik mengajar saya di kelas. Baik, jadi praktik mengajar Ibu Wida di kelas. Jadi itu tujuan kita pada hari ini berbicaranya, nggih?
Ya Bu, ketika saya mengajar di kelas banyak sekali murid saya yang tidak fokus mendengarkan penjelasan saya, bahkan ada sampai tidur Bu Ayu. Jadinya saya bertanya ke dalam hati, kenapa hal itu bisa terjadi Bu Ayu? Baik, jadi permasalahan yang Bu Wida hadapi yaitu ada murid yang sampai tidur juga di kelas Ibu Wida ya. Nah, semoga Bu Wida saya lihat dari mukanya sepertinya sudah banyak masalahnya ya. Terima kasih Ya. sudah mau berbagi ya Bu Wida ya. Baik, jadi Ibu Wida, tujuan kita pada hari ini pembicaraannya kita jadinya apa Bu Wida? Dari pertemuan kita kali ini, saya menginginkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Ayu, sehingga nanti proses pembelajaran saya di kelas dapat berlangsung dengan lancar dan semua siswa saya bisa fokus dalam belajar. Baik, berarti mencari solusi dari permasalahannya Bu Wida. Baik, dari permasalahan yang Bu Wida hadapi, adakah kekuatan-kekuatan yang bisa Bu Wida utarakan dan bisa kira-kira mengatasi permasalahan yang Bu Wida hadapi? Kalau kekuatan yang saya miliki sih ada beberapa ya Bu Ayu. Saya memiliki keinginan untuk pantang menyerah, itu bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan sampai tujuan saya tercapai. Saya memiliki kemampuan di bidang IT. Kemudian selain itu saya juga mempunyai sifat yang optimis. Kalau apapun yang saya lakukan, kalau sudah ada usaha pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Baik, jadi banyak sekali potensi dari Bu Wida yang bisa Bu Wida pakai untuk menyelesaikan masalah yang Bu Wida hadapi ya. Nah, dari sekian kompetensi yang Bu Wida miliki, kira-kira yang mana fokus yang akan Bu Wida lakukan, yang mana Bu Wida pilih dulu untuk dikembangkan? Dari sekian kompetensi yang saya miliki, saya akan menggabungkan dua kompetensi di mana semangat saya untuk berubah, optimis bisa berubah dengan cara membuat suatu proses pembelajaran yang menyelipkan media-media yang berbasis IT, Bu Ayu. Baik, jadi menyelipkan media-media berbasis IT. Kira-kira dari media-media berbasis IT itu apa yang bisa Bu Wida kembangkan dari hal itu? Baik, kalau menurut saya berdasarkan sebelum ini saya juga mencari berbagai literasi tentang pengembangan media yang berbasis IT. Saya bisa mengembangkan media pembelajaran melalui YouTube bisa, atau enggak TikTok Bu Ayu. Sekarang karena murid saya di kelas senang sekali mereka ngobrolin masalah TikTok. Apa-apa TikTok, apa-apa Instagram. Jadi saya kepikiran, kenapa saya tidak membuat saja media yang berbasis TikTok atau Instagram. Seperti itu Bu Ayu. Wah, menarik sekali ya Bu Wida, ada media berbasis kekinian tentunya yang memanfaatkan IT seperti TikTok yang seperti Bu Wida bilang ya tadi. Nah, untuk saat ini kemampuannya Bu Wida berada di tahap mana dari angka 1 sampai 10 Bu Wida? Kalau saya nilai kemampuan saya masih di angka 6 Bu Ayu. Itu terlihat dari murid saya yang masih tidur di kelas. Kalau sudah mencapai 10 pasti semua antusias Bu Ayu. Bu Wida, jadi Bu Wida sudah bisa memetakan kemampuan Bu Wida. Semangat ya Bu Wida. Ya Ibu Ayu. Nah, baik. Jadi Bu Wida juga sudah menemukan beberapa hal yang bisa meningkatkan kemampuan Bu Wida di kelas. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa saja yang Bu Wida bisa lakukan nanti, rencana yang akan Bu Wida lakukan? Baik, nanti rencananya saya akan menerapkan sebuah strategi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa sehingga siswa fokus secara optimal dalam kelas yang saya ajarkan Bu Ayu. Baik, biar bisa fokus ya anak-anak. Menarik sekali Bu Wida, tentunya seperti itu ya di dalam kelas. Nah, saya mau nanya nih Bu Wida, ketika dalam Bu Wida merencanakan hal tersebut, tentunya Bu Wida memerlukan orang-orang ataupun ada hal yang mungkin Bu Wida jadikan pendukung Bu Wida pada saat nanti kegiatan berlangsung. Siapa kira-kira atau apa yang Bu Wida perlukan untuk mencapai keinginan Bu Wida tersebut? Baik Bu Ayu, untuk melaksanakan rencana yang ingin saya lakukan tentu saja saya tidak bisa bertindak sendiri ya. Ada beberapa orang yang akan saya terlibat. Yang pertama adalah kepala sekolah, di mana saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu mengenai rencana yang akan saya lakukan.
kemudian berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, karena tentu saja karena kepemimpinan beliau yang sudah cukup lama, beliau pasti mempunyai cara-cara atau konsep memimpin yang nanti akan saya praktekkan atau tularkan di kelas saya. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan teman sejawat saya, mengarahkan mereka untuk berbagi praktik baik mereka guna kesempurnaan dari strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang harus mendukung Bu Ayu, karena seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengembangkan suatu proses pembelajaran yang berbasis IT yang tentu saja memerlukan beberapa peralatan yang harus tersedia seperti laptop, kemudian ada LCD, ada proyektor, kemudian yang tak kalah penting seperti yang dibilang tadi, TikTok itu kan berbasisnya online, dan syukurlah di sekolah saya sudah ada WiFi, jadinya itu bisa mengakomodir segala nanti gangguan yang terjadi. Wah, baik sekali perencanaan Bu Ida. Dari siapa yang terlibat, Bu Ida sudah bisa menemukan siapa saja yang terlibat, seperti kepala sekolah ya Bu Ida, kemudian rekan sejawat juga, kemudian alat-alat yang dibutuhkan. Tadi Ibu Ida juga sudah menyebutkan ada WiFi yang tersedia, kemudian ada juga hal lain dalam mendukung pembuatan dalam kegiatan yang akan Bu Ida lakukan ya. Baik Bu Ida, begini Bu Ida, pada saat kegiatan nanti berjalan, kita tentunya tidak menutup mata ya Bu. Pada saat kegiatan nanti mungkin akan muncul beberapa hambatan. Nah, seandainya nanti muncul beberapa hambatan yang akan terjadi pada saat pembelajaran tersebut, apa yang akan Bu Ida lakukan? Baik Bu Ayu, sesuai dengan rencana saya tadi, saya kan akan membuat media pembelajaran yang berbasis TikTok atau Instagram ataupun video pembelajaran yang interaktif. Jika gangguan itu pasti datang secara teknis lebih besar, karena kita menggunakan jaringan secara teknis. Nanti yang pertama saya akan menyiapkan WiFi-nya, mengecek WiFi terlebih dahulu. Kan tentu saja WiFi itu tidak terhindar dari gangguan. Kemudian saya akan menyiapkan paket data, dan saya akan mendownload beberapa materi yang terlebih dulu yang bisa didownload, sehingga nantinya akan terjadi proses pembelajaran yang lebih lancar. Namun di sini ada beberapa hal yang menjadi kendala Bu Ayu, yang membuat saya rasanya ingin memberikan bertanya praktek baik yang sudah Bu Ayu lakukan, karena saya dengarkan Bu Ayu sudah sering mempraktekkan pembelajaran berbasis IT dan sudah terkenal lah di sekolah-sekolah lain. Mungkin kendala saya kan tidak semua murid-murid saya mempunyai gadget atau laptop di rumahnya, jadinya saya membuat satu perangkat itu digunakan bersama seperti itu. Bu Ayu, mungkin Bu Ayu mempunyai saran atau apa biar proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik? Baik Bu Ida. Nah, tadi saya menarik ya Bu Ida dalam menggunakan teknologi itu, karena banyak anak-anak yang belum bisa menggunakan perangkat tersebut, jadi menggunakan bersama. Seperti itu ya Bu Ida. Ya. Mungkin Bu Ida bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi seperti apa itu prosesnya. Biasanya kan di sekolah ada laptop. Laptopnya itu saya bagi-bagi dan dikelompokkan siswanya menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok saya kasih satu laptop. Jadinya satu siswa itu tidak memegang satu laptop, tapi secara berkelompok seperti itu Bu Ayu. Oh, jadi begitu ya Bu Ida. Jadi satu laptop itu dibagi bersama-sama. Ya, kalau misalnya seperti itu, Bu Ida sudah baik sekali loh Bu dalam penerapannya. Saya memang sudah menerapkan, tapi ternyata dari Bu Ida sudah mengenal kelasnya sendiri. Itu merupakan poin yang baik sekali dalam pembelajaran di kelas Ibu. Mungkin dari kelas Ibu silahkan nanti lakukan observasi lagi. Ya, seperti yang sudah lakukan, sudah baik sekali. Silahkan dilanjutkan. Nanti Ibu Ida bisa nanti mencari langsung pada saat kegiatan berlangsung apa yang menjadi kebutuhan kelasnya Bu Ida. Nah, kira-kira dari kebutuhannya tersebut, dari yang sudah berjalan, apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk memenuhi kebutuhan kelasnya itu? Baik, dari pemetaan yang sudah saya lakukan,
Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, pertama-tama saya melakukan pemetaan ya. Kemudian dari pemetaan itu saya berhasil menemukan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajarnya Bu Ayu, di mana gaya belajar secara umum, gaya belajar siswa saya dapat digolongkan menjadi 3, yang audio, visual, dan juga ada yang kinestetik Bu Ayu. Jadi Bu Ida sudah bisa membedakan kebutuhan belajar siswa itu. Nah, dari itu Bu Ida, silakan nanti karena Bu Ida sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar muridnya, nanti pembelajaran IT yang Bu Ida lakukan bisa nanti menyesuaikan, kira-kira penyesuaian seperti apa yang kira-kira Bu Ida bisa nanti temukan di sana. Wah, ide yang bagus kayaknya itu Bu Ayu. Mungkin nanti saya akan membuat suatu media pembelajaran berupa video pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif, di mana di dalam video itu akan saya selipi gambar, bacaan Bu Ayu. Itu untuk yang visualnya Bu Ayu. Kalau untuk yang kinestetik, saya akan isikan tunjuk-tunjuk agar siswa saya mau bergerak nanti, isi gerakan-gerakan. Kemudian untuk yang audionya saya akan selingi musik di sana, belajarnya sambil mendengarkan musik seperti itu. Saya rasa karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi, tidak ada lagi murid yang tidur. Lagi satu Bu Ayu, baru saya ingat. Untuk memfokuskannya, kan waktu ini saya mempelajari tentang learning mindfulness. Boleh nggak kira-kira saya mempraktekkan itu biar fokus dulu siswanya Bu Ayu? Wah, itu baik sekali ya Bu, itu merupakan pembelajaran baru dan bisa Bu Ida terapkan, apalagi Bu Ida sudah bisa menemukan sendiri loh tadi ya. Iya, saya baru ingat Bu Ayu, saya akan ajak dia merenung sejenak kayak yoga itu loh Bu Ayu. Wah, keren ya Bu. Setelah itu baru saya mulai pembelajaran, mungkin seperti itu Bu Ayu. Baik Bu Ida, sepertinya Bu Ida sudah mulai menemukan solusi ya untuk kegiatan yang akan Bu Ida lakukan. Kira-kira sekarang udah mulai agak mendingan nggak Bu Ida? Sudah Bu Ayu, Wah. plong, sudah tidak mumet lagi kepala saya Bu Ayu. Wah, baik sekali ya Bu Ida. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu Ida, kira-kira Bu Ida sudah merencanakan nggak kapan aksi ini akan dilakukan? Sudah sih Bu Ayu, rencananya saya akan mulai melakukan pelaksanaan lagi seminggu ya Bu Ayu, mengingat sebelum melakukan pelaksanaan saya harus membuat perencanaan yang lebih matang. Kemudian setelah perencanaannya sudah matang, baru saya melanjutkan ke jenjang pelaksanaan dan melakukan refleksi nanti ada akhirnya. Baik, Bu Ida sudah baik sekali ya untuk jenjang waktunya. Bu Ida sudah merencanakan kapan akan dilaksanakan waktunya. Nah, pada saat kegiatan nanti, apakah Ibu Ida sudah menentukan apa indikator keberhasilan dalam kegiatannya Ibu? Sudah Bu Ayu, indikator keberhasilan dari strategi yang saya lakukan tentunya ada perubahan dari sikap siswa saya yang awalnya tidak fokus, semuanya bisa fokus, dan saya mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa karena saya sudah memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Baik Bu Ida, perasaannya gimana hari ini? Senang sekali Bu Ayu bisa berbagi dengan Bu Ayu. Baik, nanti setelah penerapan Bu Ida nanti bisa dikabari saya ya untuk hasilnya. Ya Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ida. Halo Bu Ayu. Iya Bu. Luar biasa sekali ya, tadi saya mendampingi Bu Ayu sebagai coach, mendampingi Bu Wida sebagai coachie ya. Itu saya sangat apresiasi sekali, bagus sekali itu. Artinya Bu Ayu sudah mampu memfasilitasi sehingga muncul potensi-potensi dari Bu Wida ya, dan sehingga jadinya Bu Wida yang lebih aktif, Bu Wida yang lebih banyak memunculkan ternyata punya potensi tetapi tidak menyadari, melalui Bu Ayu yang sudah menyampaikannya akhirnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya Bu Ayu akhirnya Bu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dari kegiatan kecil tadi Bu Ayu, apakah menurut Bu Ayu sudah berjalan lancar? Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi pertama-tama tentunya saya merasa senang karena rekan saya Ibu Wida
yang sebagai coach saya bisa mengungkapkan apa aja ide-ide yang ada pada dirinya, bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri seperti itu. Dan perasaan saya tentunya senang Bu Dian, Bu Widanya sudah bisa menemukan solusi tersebut. Kemudian saya juga antusias dalam menanti jawaban-jawaban apa yang menjadi potensinya, begitu Bu Dian. Iya, sangat terlihat sekali Bu Ayu. Artinya saya juga melihat tadi dan juga mengamati, itu terlihat sekali bagaimana antusiasnya Bu Wida yang sebelumnya saya lihat kurang bersemangat seperti itu ya. Setelah Bu Ayu memberikan pendampingan seperti tadi, justru menjadi antusias, kemudian mungkin karena sudah terbuka solusinya seperti itu ya Bu Ayu. Nah kemudian ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Ayu. Dari indikator yang tadi Bu Ayu harapkan tercapai, apakah sudah tercapai seperti itu? Dari indikator keberhasilan yang kita harapkan. Baik Bu Dian, ternyata setelah saya lakukan tadi indikator-indikator yang sudah direncanakan tentunya sudah berjalan dengan baik Bu Dian. Dimana tadi saya sudah bisa mendengarkan aktif, kemudian bertanya yang berbobot, kemudian tentunya saya merasakan diri saya kesadarannya penuh pada saat mendengarkan teman saya untuk berbicara. Jadi dari dirinya sudah bisa memunculkan ide-ide yang ternyata terpendam dalam dirinya. Jadi itu sudah semua bisa berjalan dengan baik Bu Dian. Iya baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Ayu sendiri bagaimana perasaannya sebagai coach ya yang bisa mendampingi Bu Wida tadi? Tentunya saja baik Bu Dian, baik, kemudian ada antusias tentunya karena bisa memantik dirinya seperti itu, bisa menemukan solusi yang ada pada dirinya seperti itu Bu Dian. Ya luar biasa sekali Bu Ayu. Saya harapkan nanti untuk selanjutnya Bu Ayu bisa memberikan solusi juga mungkin kepada rekan-rekan yang lain yang mengalami suatu permasalahan, sehingga rekan-rekan yang sebenarnya semua luar biasa ya, punya potensi. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga memberikan suatu pendampingan khusus dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang nantinya memantik semangatnya seperti itu. Nah tadi juga saya melihat beberapa hal pada saat sesi coaching tadi, Bu Ayu sudah juga membuat atau menanyakan rencana-rencana cadangan seandainya plan A-nya tidak tercapai seperti itu ya. Itu sudah luar biasa sekali Bu Ayu. Kemudian Bu Ayu juga mengkonfirmasi kembali bagaimana nanti hasil dari penerapan perencanaannya seperti itu. Jadinya tidak hanya sekedar diskusi tanpa ada aksi gitu ya, tidak ada prakteknya. Nah di sini saya melihat ada alutsista yang diterapkan ya Bu Ayu ya. Betul. Iya baik, luar biasa sekali Bu Ayu. Untuk hari ini oke, berarti sudah. Dan untuk sesi ini saya tutup nih Bu Ayu nih. Ya, terima kasih Bu Dian sudah mensupervisi saya pada kegiatan ini. Terima kasih banyak sekali.